السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Semoga apa yang kita kerjakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan yang menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia ini sebagai hambanya, sebagai orang-orang yang beriman kepadanya, beriman kepada ajarannya, beriman kepada syariatnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada Al-Quran. Dari sekian banyak manusia, walaupun kita hidup di akhir zaman, alhamdulillah kita memeluk Islam, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, ayat tilkar rusulu faddalna ba'dahum, konsekuensi dari diturunnya atau diutusnya para nabi dan rasul adalah terjadinya perpecahan di antara manusia. Secara garis besar, manusia ini akibat dari turunnya ayat Allah, turunnya diutusnya para rasul kepada manusia ini, manusia terpecah menjadi dua. Ada yang kafir, ada yang beriman. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Ini merupakan sunnah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan iradah Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan manusia ini terpecah-pecah, terbelah menjadi bergolong-golong. Jangankan manusia, kita yang awalnya Islam ini datang terpecah. Ada yang tersesat dalam Islam, ada yang terpecah-pecah menjadi berapa golongan? Satu di dalam surga, yang sisanya di dalam neraka. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan atau masih dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak menyimpang, yang bukan golongan orang-orang yang sesat. Ini adalah sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala, masyiatullah, kehendak dan iradah Allah, yang mana nanti di antara golongan ini menurut versi ayat ini iktatalu, mereka saling berperang, saling membunuh. Jadi ini adalah perang eksistensi, kebenaran dan kebatilan. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Dari zaman
Kalau kita sebagai umatnya Muhammad dari zaman Rasulullah SAW sampai akhir zaman nanti, pasti itu perperangan itu terjadi, perang antara kebatilan dan kebenaran. Dan Allah dalam ayat sebelumnya juga menegaskan kepada kita bahwasanya laula daf'ullah ba'dahum bi ba'd. Jadi Allah itu yang menjadikan kita ini menghilangkan menolak, memberangus kezaliman suatu kaum dengan kaum yang lain. Kita sebagai mukmin dijadikan oleh Allah untuk memberangus orang-orang yang berbuat zalim di muka bumi ini. Itu sudah sunnah Allah. Jadi datangnya para rasul, kemudian terjadi perpecahan di antara manusia saling berbunuh-bunuhan, itu adalah sunnah Allah dan itu merupakan masyiatullah. Kemudian ayat yang berikutnya yang pada malam hari ini kita akan kaji, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak. Jadi pada ayat sebelumnya secara jelas menegaskan manusia berperang, dan Allah menjadikan kita sebagai umat mukmin ini untuk bertugas untuk menghilangkan kezaliman ini. Jadi itu adalah jihad dengan jiwa, membela kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah dengan jiwa. Adapun ayat berikutnya berbicara tentang jihad dengan harta. Dua hal, jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jihad itu butuh harta, jihad butuh biaya, butuh senjata, butuh obat-obatan dan lain sebagainya. Itu butuh uang, butuh harta, butuh dana. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dikatakan al-mal saunul jihad wa usbatul jihad. Jadi harta itu adalah saun al-jihad, yang menjaga jihad itu, benteng itu. Kemudian asabul jihad juga tulang punggung jihad. Perang butuh dana. Kalau sekarang kan senapan berapa harganya, misilnya berapa, pelurunya berapa, rudal itu berapa harganya, biayanya berapa rudal itu, tank berapa, mahal. Itu sudah tuntutan zaman. Nggak bisa kita perang pakai senjata lagi, pakai panah, pakai pedang, pakai panah, sementara musuh kita pakai senjata yang sudah modern. Jadi harus menyesuaikan dengan zaman, dan itu biayanya mahal, tidak murah. Makanya harta, jihad dengan jiwa dan jihad dengan harta itu penting, saling membutuhkan, saling melengkapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kata wahai orang, seruan ini adalah seruan kasih sayang. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman, yang disifati dengan iman. Karena iman ini adalah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya iman ini, maka kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya iman, tidak ada hubungan. Allah, karena iman inilah yang menjadikan hubungan kita dengan Allah, sehingga kita menjadi walinya Allah karena iman. Iman ini, jadi ini adalah panggilan kasih sayang. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kalian mendengar kata-kata ya ayyuhalladzina amanu fa asgi sam'ak. Jadi asgi sam'ak, perhatikan, dengarkan baik-baik. Karena di balik kata-kata ya ayyuhalladzina amanu yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu ada dua kemungkinan. Imma amrun, imma nahyun.
Kalau tidak ada perintah di situ, pasti ada larangan. Itu pasti. Jadi setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran pasti ada perintah, dan kalau tidak perintah, larangan. Kemungkinannya ada dua, perintah atau larangan. Kalau itu perintah, maka Anda harus laksanakan, kita harus melaksanakannya. Kalau dia larangan, kita harus jauhi. Maka perhatikanlah itu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Kalau di sini perintah ya, anfiqu. Berinfaklah kalian. Infakkanlah. Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi ini perintah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki kepada kita, untuk kita keluarkan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sebagian saja, tidak semuanya ya. Anfiqu mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang telah kami rezekikan, baik itu infak, zakat, yang wajib ya, zakat, kemudian ada sedekah, ada wakaf, ada hadiah, segala bentuk kebajikan itu adalah infak. Tidak hanya yang berkaitan tentang infak yang wajib seperti zakat dan lain sebagainya, tapi sedekah, hadiah, hibah, wakaf dan lain sebagainya itu termasuk dalam seruan ayat ini. Jadi infak, anfiqu mimma razaqnakum, sebagian saja dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah. Jadi sebelum, min qabl, sebelum datang kepada kalian hari la bay'un fihi wala khullah, tidak ada di sana pada hari itu jual beli, tidak ada juga persaudaraan, wala syafa'ah, tidak ada syafaat. Jadi maksudnya di sini adalah hari kiamat. Sebelum datangnya hari kiamat, yang mana pada hari kiamat itu tidak ada lagi jual beli, tidak bisa kita menebus diri kita, tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi persaudaraan. Kita sudah berlepas diri dengan saudara-saudara kita, ibu kita, orang tua kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di mana seorang akan menghindar dari saudaranya, menghindar dari ummihi wa abih, ibu dan bapaknya, masing-masing sendiri-sendiri, bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Jadi anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Jadi janganlah kalian menyia-nyiakan kesempatan ini. Kesempatan di waktu kita hidup di dunia ini, manfaatkanlah fursah ini, kesempatan ini. Jadi anfiqu, sebelum datangnya hari kiamat itu, kematian itu. Kalau sudah mati tidak bisa lagi beramal. Makanya ini kesempatan harus dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi makna ayatnya seperti itu, menganjurkan kepada kita, menyuruh kita untuk memanfaatkan hidup ini secara maksimal
untuk berlomba-lomba dalam meraih untuk berlomba-lomba dalam beramal dan meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Jadi infakkanlah harta yang telah kami rizkikan, sebagian dari harta yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian hari kiamat, di mana pada hari itu kalian tidak bisa menebus diri kalian. La bai', tidak ada jual beli, tidak ada tebusan lagi. La tajzi nafsun an nafsin wala yuqbalu minha adlun wala syafa'ah. Tidak diterima lagi adl, tebusan, syafa'ah, tidak ada syafaat lagi. Tidak juga seseorang bisa menebus dirinya pada hari itu. Maka dunia ini jangan disia-siakan. Manfaatkanlah kesempatan kita hidup di dunia ini untuk kita beramal, memupuk amal, sehingga pada hari kiamat nanti ketika kita menghadap dengan Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dengan amal yang banyak, amal timbangan kita lebih banyak daripada dosa kita, sehingga kita selamat pada hari itu. Jadi ini adalah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Bai' itu jual beli ya. Maksudnya di sini la bai'un fihi. Di sini maksudnya tebusan, fida. La bai'un fihi wala khullah. Khullah ya persaudaraan, sedekah. Wala khullah wala syafa'ah. Tidak ada syafaat lagi. Syafaat itu artinya kita memberikan bantuan. Misalnya syafaat ini dalam Islam dianjurkan memberikan syafaat. Misalnya syafaat ini bantuan. Saya butuh sesuatu untuk menghadap, misalnya saya memerlukan mengajukan proposal pembangunan masjid kepada pimpinan suatu instansi. Saya sulit sekali menghadap dia ini, maka saya minta bantuan kepada orang ini. Ada kebetulan teman yang kenal akrab dengan dia, kemudian saya minta bantuan kepada teman ini, kemudian teman ini membantu saya, memfasilitasi saya untuk bisa ketemu dengan orang ini. Nah, ini namanya dia memberikan syafaat kepada saya, bantuan, dan itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat selama tidak menzolimi. Ada syafaat, misalnya saya punya anak ini tidak lulus masuk suatu lembaga, kemudian kebetulan saya punya teman yang kenal akrab dengan pimpinannya. Saya minta bantuan dia supaya anak saya ini bisa lolos. Akhirnya teman saya ini minta kepada pimpinan lembaga ini supaya anak saya ini bisa masuk. Akhirnya masuk anak saya. Gak apa-apa. Selama anak saya masuk, tidak ada kezaliman di sana. Dalam arti kata, ada orang yang memang berhak lulus di situ, karena gara-gara anak saya ini maju, ini anak ini dibuang. Masuk ini tidak boleh. Selama tidak ada kezaliman di sana, boleh. Itu sedikit tentang syafaat. Gak bisa kita misalnya menghadap ke Allah nanti, waduh ini saya punya keluarga ini jangan diazab. Gak bisa. Tidak ada syafaat di sana. Ada nanti yang diberikan syafaat dengan kriteria, ada syarat-syaratnya. Seperti Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada semua manusia di hari kiamat. Manusia berbondong-bondong kepada Nabi, yang pada akhirnya berbondong-bondong kepada Rasulullah SAW untuk meminta kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segera dilakukan hisab, perhitungan. Maka Rasulullah SAW menghadap kepada Allah. Nah, ini namanya syafaat. Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta
bersujud di bawah aras. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, irfa' ra'sak was'al tu'ta wa qul tusma'. Jadi mintalah kamu akan diberi, katakanlah kamu akan didengar. Washfa' tushaffa', mintalah untuk diperbolehkan memberikan syafaat, maka engkau akan diperbolehkan memberikan syafaat. Jadi ini salah satu makna dari syafaat itu, gambaran dari kata-kata syafaat. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itulah yang zalim. Di kekafiran itu adalah kezaliman. Semua kekafiran itu adalah kezaliman. Jangan dibalik, bahaya kalau dibalik ya. Makanya ulama mengatakan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengatakan wadzalimuna humul kafirun. Orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang kafir. Siapa yang tidak pernah zalim, berbuat zalim? Kan bahaya. Tapi kalau wal kafirun, tidak semuanya kita pernah melakukan kekafiran. Wal kafiruna humuz zalimun. Jadi orang-orang kafir inilah adalah orang-orang zalim. Zalim terhadap dirinya. Orang-orang kafir ini zalim terhadap kebenaran, zalim terhadap manusia. Zalim terhadap kebenaran, dia tidak mau menerima kebenaran, mengingkari kebenaran. Kafir itu artinya dia mengingkari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang kafir. Kebenaran al-haq dia ingkari, dia lawan, dia bantah. Kemudian dia zalim terhadap dirinya, karena dia telah meletakkan dirinya di dalam jurang kebinasaan dengan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima kebenaran itu, maka dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Zalim terhadap masyarakat, mujtama', karena dia telah menghalangi manusia agar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka menginfakkan harta mereka untuk mencegah orang-orang masuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka lah orang-orang yang zalim, yang harus diperangi, yang harus disingkirkan, yang harus dihilangkan kezaliman itu. Dengan apa? Dengan jiwa dalam ayat sebelumnya, dengan harta dalam ayat ini. Jadi jihad dengan jiwa dan jihad dengan harta untuk menghilangkan orang-orang yang, untuk menghilangkan kezaliman, paling tidak mengurangi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kandungan ayat yang 254. Anjuran untuk berinfak dan memanfaatkan kesempatan yang sempit di dunia ini untuk kita jadikan sebagai ladang amal. Kemudian yang kedua, berjihad dengan harta untuk menghilangkan kezaliman, untuk memelihara izzah, karamah, kehormatan umat ini. Itu juga menunjukkan takaful, saling menopang tiap individu dari umat ini. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang kaya jika di sekelilingnya ada orang miskin, miskin fakir. Bagaimana mau bahagia? Pemandangannya tidak enak. Tiap hari dia diketuk pintunya untuk dimintain sumbangan. Kemudian orang banyak pengemis di sekeliling jalan, banyak orang yang stres, orang gila dan lain. Apakah ada bahagia? Tidak ada kebahagiaan. Terkadang kita malu. Umat Islam jadi pengemis, mintanya kepada orang kafir. Ada juga pengemis bukan karena miskin,
memang itu sudah profesinya, mutasawwil istilahnya dalam bahasa Arab, dan itu tidak diperbolehkan. Meminta-minta, dijadikan ladang pekerjaan, dijadikan sebagai profesi. Kalau minta karena kebutuhan darurat untuk menyambung hidupnya, boleh. Tapi ini jadi profesi, dia lebih kaya daripada yang diminta. Di rumahnya, di kampungnya, rumahnya bagus-bagus. Di sini usahanya mengemis. Sehari bisa 100.000, bisa 50.000, kalikan 1 bulan, kalah gaji guru-guru. Jadi itulah, untuk menjaga izzah, karamah, kemuliaan, perlu jihad dengan harta, perlu juga jihad dengan jiwa. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang kafir itu adalah orang yang zalim. Zalim terhadap dirinya, zalim terhadap manusia, zalim juga terhadap kebenaran itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang selanjutnya, ayat kursi. Ayat yang kita baca setiap kali kita selesai melakukan salat wajib. Jadi ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Sayyidul ayat. Jadi penghulunya ayat, ya, ayat kursi. Qalbul ayat. Karena di dalamnya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang tinggi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi perlu kita mengkaji makna dari ayat kursi ini, sehingga ketika kita membacanya, kita merasakan keagungannya, juga supaya kita tidak tidak meremehkannya. Ketika kita selesai sholat, kita ketika mengetahui maknanya, mengetahui fadilahnya, keutamaannya, kita tidak akan mau meninggalkannya. Kita akan berusaha maksimal untuk supaya kita bisa menyempatkan diri membacanya setelah kita melakukan salat wajib. Saya pernah mendengar di video ada di sini pernah khutbah orang Saudi kalau nggak salah, Syekh Gunaim. Di sini pernah membahas ayat kursi. Kayaknya ada videonya di takmir. Kemudian ada dia berkhutbah dengan bahasa Arab, tapi ada terjemahannya, teksnya bagus. Jadi kalau mau bisa menghubungi takmir. Itu menjelaskan tentang ayat kursi, keutamaannya, makna yang dikandung oleh ayat kursi. Bagus ceramahnya. Allahu la ilaha illahu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dimulai ayat ini dengan Allah, nama Allah Subhanahu wa taala. Allah ini adalah kalimat Allah, bukan Allah ya, kalimatnya, lafaz. Jadi kita menyebutnya lafaz Allah Subhanahu wa taala, jangan Allah. Allah marfu, ya, tapi lafaz Allah sebagai penghormatan. Lafaz Allah ini adalah alam, nama, suatu nama. Jadi nama untuk zat, sesuatu yang ada. Jadi nama Allah.
nama bagi yang menciptakan kita ini, pemilik alam jagat raya ini. Allahu la ilaha illahu, kalimah at-tayyibah, la ilaha illallah, tahlil. Kemarin hari Jumat berbicara tentang ini, Ustaz Muhalimin berbicara tentang kalimah thayyibah, makna la ilaha illallah, kemudian syarat la ilaha diterimanya la ilaha illallah, kemudian rukun la ilaha illallah pada Jumat yang lalu. Kemudian la ilaha illallah ini dia jelaskan sebagai kalimat inkilab, kalimat perubahan yang mengandung perubahan dari ibadatul ibad kepada ibadatul rabbil ibad. Jadi kalimat inilah yang mengeluarkan manusia itu dari menyembah sesamanya kepada menyembah rabbul ibad, yaitu Tuhan dari hamba-hamba itu. Inilah kalimat yang tidak berani diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu, karena dia mengetahui konsekuensinya. Abu Talib sampai akhir hayat tidak mau mengucapkan kalimat ini. Apa sulitnya ya? La ilaha illallah. Sekarang berapa banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena dia tidak tahu makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah ini. Berapa banyak ya la ilaha illallah. Tapi perilakunya itu tidak mencerminkan kalimat ini. Jadi Allahu la ilaha illahu, Allah dialah Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ilah itu artinya yang disembah, ma'bud. Ilah ya Tuhan yang disembah. Saya nggak tahu Tuhan itu dalam bahasa, saya belum buka kamus artinya apa Tuhan. Tapi Tuhan secara umum maksudnya ya yang disembah itu. Jadi la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah illahu, kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-hayyu al-qayyum, yang memiliki sifat al-hayy, yaitu maha hidup, al-qayyum, yang maha mengurus semuanya ini, yang terus menerus mengatur semua ini. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat yang dua sifat ini hanya terdapat di dalam 3 surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ini, kemudian Ali Imran, awal Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian surat Thaha, wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum. Ismul A'zam dalam bahasa Arabnya. Jadi nama Allah yang paling agung, sifat Allah yang paling agung, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurus, mengatur semuanya ini. Bayangkan ya planet ini, aduh, semua ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungi ya, langit, udara, bumi, manusia, binatang di laut, binatang di muka bumi ini. Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang mengatur? Kita ngatur lalu lintas saja bingung, supaya tidak terjadi kemacetan, bingung. Banjir, ngurus banjir bingung. Allah, lautan ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan isinya yang ada di dalam lautan. Kemudian udara ini, langit lah, planet-planet. Kita ngurus keluarga saja, jangankan ngurus keluarga, ngurus diri sendiri susah, bingung. Apalagi mau ngurus yang lainnya. Jadi betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la ilaha illahu, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dia.
Kalau kita mengkaji tauhid, jadi la ilaha illallah ini, la ilaha yang pertama kalimat la ilaha ini namanya dalam bahasa kajian tauhid namanya nafyu, menafikan semua jenis semua jenis Tuhan itu dinafikan dulu. Harus kita nafikan dulu semua Tuhan yang dikatakan Tuhan itu, yang disebut Tuhan itu, kita tidak akui. Itu harus ada. Kemudian dua ini harus ada. Kalimat yang kedua, illallah, illahu, kecuali Allah. Ini adalah isbat, menetapkan hanya satu tok yang berhak disembah, yaitu Allah. Dua syarat ini penting. Kalau kita mengakui adanya yang berhak disembah Allah, kemudian kita tidak menafikan sesembahan yang lain, atau yang disembah yang lainnya kita tidak nafikan, ini Tuhan, oke, terima, ini terima, musyrik jadinya. Maka harus dinafikan semuanya ini, kemudian ditetapkan hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, hanya isbat tok yang ada, hanya penafian tok yang ada, kita nafikan semua Tuhan, cukup. Ateis kita tidak punya Tuhan. Jadi harus dua-duanya harus ada, la ilaha illallah. Jadi harus kita menafikan semua jenis sesembahan. Katanya sesembahan itu tidak tepat. Sesembahan itu artinya dalam bahasa Indonesia sesajen. Wallahu alam, saya belum lihat kaum saya ditegur orang. Dia bilang, Ustaz, ini ada kesalahan penggunaan kata. Sesembahan itu artinya sesajen, bukan yang disembah. Sesajen itu, kalau kita lihat orang Hindu, bahwa itu sesajen ke Tuhan-Tuhannya itu. Jadi kalau kita bilang sesembahan, katanya sesembahan itu artinya sesajen, bukan yang disembah. Makanya kita nafikan yang disembah, semua yang disembah, kemudian kita tetapkan hanya satu yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru tauhidnya bisa bersih. Sesembahan yang lain ya bisa tukang sihir, bisa dukun, meyakini adanya sesuatu yang memiliki sifat seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, yang berhak memberikan hukum, syariat dan lain sebagainya, itu sudah Tuhan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pengajian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Kita sampai ke ayat kursi, permulaan dari ayat kursi, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa menjadi petunjuk dalam hidup kita, dan kita bisa berjalan di dunia ini di atas basirah, atas ilmu, atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.